Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rutinan kajian di tafsir. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya membawa berkah di dini wa dunia wal akhirah. Kembali lagi dengan saya Selamat Riyadi di Salawatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan syafaatnya di dini wa dunia wal akhirah. Saya akan juga mempraktekkan bagaimana cara. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Kalian yang mau mendengarkan silakan. sebelum kita mulai, marilah kita hadiah Fatihah kepada para arwah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka yang telah bertemu Tuhannya ini merupakan orang-orang yang memberi kemanfaatan buat kita dalam segi ilmunya, dalam segi pengetahuannya, dalam segi iman dan takwanya, sehingga kita mudah-mudahan bisa meniru perilaku mereka semua itu. Allahumma amin. إلى حضر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المرشدين والصالحين وعلماء العاملين شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وفروعه وأصوله وأزواجه وذريته وأصحابه شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع من ذكر الأسماء في القبور وإلى من فتح الدار وعلى ورعة ورؤساهم خصوصا إلى الشيخ Muhammad Ismail bin Kasir qaddasallahu sirruhu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit mereview atau mengulang materi yang kita pelajari kemarin. Waalaikumsalam. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang mendirikan sholat itu artinya orang-orang yang menyempurnakan gerakan-gerakan sholatnya. Jadi kalau sholatnya cungkik dan bar itu
kategorinya bukan mendirikan sholat tapi mengerjakan sholat. Jadi mendirikan sholat itu ada kesempurnaan, berdiri ini sempurna, ruku'e itidaliyo, sujute nopo malih, khusyuk ngoten, bacaannya juga tatil, ngoten niku. Kadang niku wonten sholat wis bluwandang ngoten niku gak enak kabeh. Gak dinikmati belas ngoten ujug-ujug bar. Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar. Ayo wis jan ngeri niku. Kula kinten niku video sing dicepet nih, bae terakhir bener-bener cepat. Nah niki ampun ditiru lah. Khusyuk niku berhubungan kalih manahe mikir nopo. Rata-rata tiyang niku nalika salat niku manahe gak ning ndi, tapi pikirane ning ndi. Ini kedah dibedakan antara hati nurani kali akal pikiran. Akal pikiran itu fungsinya kagem mikirnya makhluknya Gusti Allah. Bukan mikirnya Allah, mikirnya makhluknya Gusti Allah. Yo, anake dipikir piye, kebone, iwan-ingone, lan iku nggunakno akal. Tapi nek ati niku dipun ginakaken kangge zikir utawa emut kalih Gusti Allah. Jadi akal untuk berpikir, hati untuk berzikir. Dalilnya di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 192. Nah, jadi ayat itu ulul albab itu definisinya adalah orang-orang yang menggunakan akalnya berpikir tentang ciptaan Allah dan menggunakan hatinya berzikir kepada Allah baik dalam kondisi duduk, berdiri maupun telentang atau layeh-layeh penak-penak. Niku hatinya bisa dipakai untuk zikir. Dan karena apa? Hati itu gak duwe rasa capek. Eling karo sing disenengi. Iku ya Allah kadang gak doyan mangan. Ya Allah, ya Allah, padahal gak doyan mangan. Sing dirangkul mesti batal yang jero dodo. Wong lagi kasmaran iku ngono ora enek critane kok rangkul disalene sirahe mapan turu nek. Dadi wong nek wis atine kenek niku nopo mawon yang berkenaan yang berhubungan dengan kekasih niku ya Allah. Enek bocah lewat rodok mirip nomor teratap. Ya Allah koyo masku kae ngono. Wah, padahal yo kaceke yo rada atuh cuman dibanding-bandingno sok-sokan. Jadi orang yang memiliki rasa cinta di dalam hatinya itu akan memiliki kode khusus untuk bisa khusyuk dalam sholat. Tapi kadang setannya megel nih nalika Allahu Akbar niku pikiran wis digodho. Kunci motormu mancep kae lho. Sandalmu kok teles engko malah rusak wong kulit ngono kaya sandal kok tinggal ning emper. Pemeamu yo kudanan lho mbok tas. Itu padahal dalam kondisi sholat. Ki napa nggih? Setan yang ngriwuki gak kabeh anakmu nangis karo dan cepet nek sholat. Yo. Niki setan gak kurang akal. Jadi pikiran-pikiran kita itu digoda untuk memikirkan urusan dunia ketika kita mengkhususkan diri untuk sholat menggunakan hati kita gitu. Makanya orang-orang dulu siapa Sayyidina Ali itu pernah dites. Ali, awakmu iso tak? Iso khusyuk tak? Oh saged Rasul. Ya wis, nek awakmu iso khusyuk mengko takon milih serban abang utawa ijo sak gelemmu nek khusyuk. Oke, salat sunah mutlak Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Khusyuk dheweke bacaan-bacaannya, fokus pada ayat-ayat sampai ayat ketika rakaat kedua mikir deh. Milih apa mau ijo ya. Wes salat salam. Piye ijo Rasulullah kok langsung milih ijo piye? Nggih, maaf, pas rakaat kedua tadi kepikiran galih serban hijau loh. Ini menandakan khusyuknya sekelas Sayyidina Ali di rakaat kedua hampir gara-gara diiming-iming serban
ijo karo abang. Loh, ini menandakan bahwa khusyuk itu harus menggunakan hati. Nek akal itu gak teko. Karena akal fungsinya untuk berpikir, hati untuk berzikir. Maka ketika kita menghadap kepada Allah, maka gunakan hati, sepenuh hati untuk menghadapnya. Sehingga tidak ada godaan yang menggoda di dalam alam pikiran kita. Salah satu caranya adalah menatap tempat sujud, memahami bacaan-bacaan yang sedang dibaca. Itu salah satu media untuk memahami kekhusyuan seorang hamba. Tapi kadang mau nih, ketika sholat Allahu Akbar ngoten niku yo gatel ki mulai pukul-pukul kene siki suwi ngoten niku. Terus neh di siki enak ngono apa meneh dhek makmum waladdallin amin gatel sik bangga. Loh, ini menunjukkan bahwa untuk menuju khusyuk yang benar itu banyak kendala, tapi bukan berarti kita putus asa. Ayo, aku ambene Gusti Allah nyapu mosok nasta'in iku yo nyuwun tulung ambek Gusti Allah. Nak butuh kita menyembah kepada Allah, nasta'in yo nyuwun tulunge karo Gusti Allah. Jangan menunda itu. Kita sudah punya kesempatan untuk meminta itu gitu loh, dalam bacaan surat Al-Fatihah. Jadi minimal dalam sehari semalam kita itu membaca surat Fatihah itu 17 kali, yaitu di dalam sholat. Urung pun yang di luar kondangan, tahlilan, yasinan, fidalu tambah wakeh meneh. Itu merupakan modal kekayaan kita dalam memahami agama lebih dalam. Gitu. Jangan putus asa, ngono ki nyapel ngono kuwi kayak manfaatnya ngono lah, sok malah. Karena apa? Hubungan jasmani dan rohani itu beda. Jasmani nutrisi gizi ben ora kena corona. Tapi rohani yo ngaji, yo ngono hadis, yo ngono Al-Qur'an. Itu koyok-koyok di mata orang awam itu halah ngono ki nyapo koyo gak manfaate to yu mbok kene gantung rupiahku. Wassalam. Padahal dengan memahami beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadisnya Nabi, nasihat-nasihat para ulama, itu nutrisi hati itu masuk. Nek wis masuk, gak gampang loro hati. Nek wis gak gampang loro hati, iri, serai, dengki, cetil, bedidik hilang. Jadi gak mati sugih, tapi yo gak medit-medit banget. Yo sumbeh neng tonggo. Loh, inilah kekayaan hati yang hanya bisa didapat melalui nutrisi rohani. Neng pasar loak gak enek. Apa mana pasar besi? Apa gak enek? Sampai selesai. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang-orang yang mendirikan sholat, kemudian dan dari sebagian rezekinya mereka menginfakkan hartanya. Jadi juga dibek dewi, hotel tapi ada yang dibagikan kepada fakir miskin, duafa, kepada yayasan yang sedang berkembang. Itu semuanya bisa disalurkan untuk jalan kebaikan. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelum kamu, dan terhadap akhirat mereka yakin keberadaannya. Ini jadi memiliki karakter khusus ya orang-orang yang beriman itu. Tidak hanya iman, nggak bisa. Iman harus satu paket itu tadi. Iman pada Allah, Rasulnya, kitabnya, nabinya, kodok dan kodarnya, hari kiamatnya, itu semuanya harus diimani. Tidak boleh aku beriman yang hari kiamat tok, ya aneh surah iman. Lah ini bahaya. Lah terus kowe percaya nek hari kiamat iku enek lho infone sapa-sapa. Ya sangka kae. Lah kok kae gak mbok imani ya sorry lho aku imani karo kae tok. Lah niki bahaya, tidak boleh. Karena keimanan harus satu paket. Kita lanjut. Mereka adalah orang-orang yang dalam petunjuk Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita lanjut materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan orang-orang kafir itu sama aja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan
atau tidak kamu beri peringatan orang kafir itu tidak mau beriman. Karena pernah Rasulullah itu pergi ke suatu daerah yang berbatasan dengan Makkah, yaitu di antara dua buah gunung Uhud, satunya gunung apa itu, yaitu di wilayah Taif. Itu rakyatnya megeli ketika Rasulullah berdakwah masuk ke sana mengajak beriman kepada Allah. Masyarakatnya kompak, balangi Rasulullah pakai batu. Mulai Muhammad, iki gabwe Muhammad mulai. Sampai berdarah-darah, sehingga darah-darah itu ditadai sampai juga Rasulullah takut darah itu netes neng bumi gak terima, iso-iso ngamuk karo warga setempat. Coba bumi bisa diajak komunikasi sama Rasulullah. Akhirnya sembunyi di sebuah kebun kurma miliknya orang Nasrani. Miliknya orang Nasrani. Kemudian turunlah malaikat Jibril nawari Rasulullah. Nangis Jibril, ya Rasul, saya sudah izin kepada Allah untuk menjatuhkan satu buah gunung kepada rakyat yang telah melempari dirimu dengan batu. Jangan gitu, aku sudah minta izin, tinggal kamu aja, gimana? Sing mangkel malah malaikat Jibril, karena kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Jangan gitu Muhammad. Barangkali ayah-ayah dan kakek mereka belum beriman kepadaku. Saya berharap anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, keturunan mereka ada yang beriman kepada kita. Oh begitu Rasul, iya. Udah kamu kembali lagi. Rasul terseok-seok menangis, ya Allah Gusti, gitu, gini. Aku kon dakwah, ini loh, diingatkan orang-orang kafir itu, ya. Kamu beri peringatan maupun tidak, kamu suruh untuk dapat hidayah atau tidak. Itu kalau sudah kafir, ya wis orang akan beriman. Tapi juga ada orang yang nanti mendengar informasi kamu tentang Islam, satu kali tiba-tiba beriman, karena orang dapat hidayah itu bukan karena kamu Muhammad, tapi karena dirimu yang suka-suka terhadap siapa saja yang mendapat hidayah. Makanya kejadian Rasulullah itu menangis tatkala pamannya yang bernama Abu Thalib meninggal tidak beriman. Diciumi lho Pak iku sing dianggap koyo bapak iku, karena sejak kecil diasuh kan. Nangis ya Allah, Pak Le, paling karep muni syahadat ngono kok ya moh to. Ninggal dalam kondisi kafir. Akhirnya turunlah sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Masih biyen musuhe sesuk oleh hidayah sama Allah iso. Masih patike kecilik ngasuh gak dikei hidayah yo iso. Iku ngono wujud kekuasaane Gusti Allah. Mulane kita berharap mugi-mugi kita sing gadah iman menika saged terbawa sampai mati. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ay bima unzila ilaika wa in qalu inna qad amanna bima ja'ana qablaka sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ay innahum qad kafaru bima indahum min dzikrika wajahadu ma akhadha 'alaihim minal mitsaqi wa qad kafaru bima ja'aka wa bima indahum mimma ja'ahum bi ghairuka fa kaifa yasma'una minka
ingdaran wa takhdiran wa qad kafaru bima indahum min ilmika. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi 'anil Rabi' bin Anas 'an Abil 'Aliyah qala nazalat hatanil ayatin fi qadatil ahzab wa humul ladina qala Allahu fihim alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kafaru wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir terhadap kafir itu tidak menerima atau tertutup, hatinya sudah menutup, tidak mendapat hidayah terhadap perkara yang turun pada dirimu. Mereka berkata seperti ini, kami telah beriman terhadap apa yang telah turun kepada kami sebelumnya. Padahal setiap kitab itu sebelum Al-Quran itu diinformasikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu akan terlahir, itu akan menjadi nabi terakhir. Tapi ayat itu dihapus megelnya, baik di Taurat maupun Injil maupun Zabur. Itu ayat-ayat yang seperti itu dihapus, bukan nabinya yang menghapus, tapi umatnya. Mereka inginnya ini adalah menjadi agama terakhir buat mereka. Jeleknya di situ. Iki kudu dihapus, iki nek gak dihapus iki kok enek agama liya sing luwih gedhe biar iki ayat itu tak hapus. Dan Injil dan Taurat dan Zabur itu disebutkan bahwa nanti seorang anak yang terlahir tanpa bapak di daerah Arab sana akan menjadi nabi dan namanya Ahmad, namanya Muhammad. Itu sudah disebut di beberapa kitab sebelumnya, tapi ayat-ayat itu dihapus. Soalnya gak dihapus, kemuliaan agama orang-orang itu menjadi hancur. Kemudian yang bingung malah berkurang jamaah, guru-guru pindah agama modo Islam kabeh. Nasrani yang ngono iki ayat iki gak tak hapus. Nasrani niki agamane wis bener, ujuk-ujuk ayate sing bener iku dihapus. Terus akhirnya podo masuk Islam kok jamaahku sepi. Wah, ini bahaya. Akhirnya inilah yang terjadi, bahwa orang-orang kafir itu baik diberi peringatan maupun tidak, mereka tidak mau beriman. Nah, ini juga berkenaan dengan sebuah ayat yang berkenaan dengan Al-Ahzab. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang kafir, mereka mengubah nikmat Allah, badalu nikmatallahi kufran. Jadi mereka mengubah nikmatnya Allah kafir menjadi diijoli kafir. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menghalalkan kaum mereka untuk menuju pada rumah kesengsaraan, yaitu berupa jahanam, neraka jahanam yang akan mereka rasakan. Wal makna alladhi dzakarnahu awalan wa huwal marwi 'an Ibni Abbas fi riwayatin 'Ali bin Abi Thalha al-hamu wa yufassiru bi baqiyatil ayat allati fi ma'naha wallahu a'lam. Wa qad dzakara Ibnu Abi Hatim hahuna hadisan faqala haddatsana Yahya bin Uthman qila ya Rasulullah inna naqra'u minal Qur'an fanarju wa naqra'u fanakatu an nay'as faqala ala ukhbirukum ilal ladina kafaru innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haula'i ahlin nar qalu lasna minhum ya Rasulullah qala ajal wa qawluhu ta'ala la yu'minun mahalluhu minal i'rab innahu jumlatun mu'akkadatun lillati qablaha sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi di sini ada sahabat yang curhat. Jadi di video kali ini saya akan juga. Jadi sahabat yang curhat ini karena mereka baru beriman. Tiba-tiba ayat ini turun. Kita langsung masuk. Ya kan? Ayat ini turun. Kemudian mereka adalah ahli neraka. Mereka berkata, ya Rasul, mereka yang
tidak beriman dan tidak memiliki iman itu tidak memiliki iman dan kafir itu bukan kami ya Rasul, ya bukan kami ya, bukan kami ya. Rasulullah menjawab, ya benar, bukan kamu. Kemudian yang artinya la yu'minun, ya mereka itu tidak beriman, itu sebagai jumlah muakkadah atau jumlah penguat untuk definisi sama saja. Jadi orang kafir itu diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan itu sama saja, yaitu sama-sama tidak beriman. Diberi peringatan yo gak beriman, tidak diberi peringatan yo panggah orang beriman. Jadi ketidakberimanannya seorang-orang yang kafir itu memang hatinya ditutup oleh Allah untuk tidak menerima hidayah. Jadi bukan tergantung pada peringatannya Rasulullah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun 'adzim. Dan Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka dan mata mereka buta, dan bagi mereka siksa yang pedih. Orang kafir itu kayak gitu nanti. Di dunia sudah menutup hatinya untuk menerima hidayah. Jadi orang itu sudah tidak percaya perkara gaib loh. Ini ajaran-ajaran terkini kan kayak gitu. Saintis itu kadang ada yang beriman pada ilmu pengetahuan. Wah, bahaya, padahal ilmu pengetahuan memang diciptakan oleh Allah itu, tapi dia kan memahami bahwa itu ciptaan Allah pengetahuannya. Jadi Allah nanti akan menutup hati mereka, pendengaran mereka, orang kafir ya, dan penglihatan mereka dengan menggunakan sebuah penutup, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Nah, ini berkenaan dengan siksa ya. Jadi ada seorang sahabat bertanya, apa arti dari ayat ini ya Rasul? Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Ayat ini berkenaan buta di sini bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya, tidak menerima kebenaran. Artinya apa? Orang yang di dunia ini buta, tidak menerima kebenaran Allah, dia kafir, maka dia di akhirat akan lebih buta. Buktinya apa? Ya, ditutup matanya dengan besi timah panas, telinganya, mulutnya dilakban permanen, sikile digawe lumpuh. Coba arep moro nang wis buta, gak krungu apa-apa, gak iso muni sambat, sikile wis renek tenaga, ngesot parane ning neraka. Naudzubillah dan kayak ngono niku jumlahe kathah digiring. Ayo wong kafir kono. Ya ora krungu, wong kafir iki gak krungu, tapi ujug-ujug yo digeret ngono. Kita iki apa digoreng surga. Plung dijokok ning kabeh ning neraka. Naudzubillah. Dan itu sebab di dunia mereka sudah tidak membuka hatinya menerima kebenaran, di akhirat digawe permanen. Kita diluto sumur di bawah, telinganya ya, mulutnya dikunci rapat. Ini ada di dalam surat Yasin ayat 65 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin dan Goyo lagi ayat tengah. Saya ketawa loh, kembali hataman. Ayat ini berbunyi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunin fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Jadi ayat sebelum itu apa bunyinya?
65 itu coba. 55 atau 65 itu. Bunyinya arjulihim al-yawma benar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulutnya. Coba. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya ngomong. Jadi tangannya yang dikasih mulut kuwi mbiyen nggih ngopo, aku nggih nyolong, aku nggih jiwit kae, aku nggih buka lawang mencuri uang jutaan miliar, aku gawe tanda tangan proposal ben cair miliaran. Ini tangannya sih ngomong kabeh, laporan, mulutnya dibuka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kakinya juga bersaksi. Aku mbiyen nggih mlaku ning bioskop karo pacare kae. Aku nggih mlaku rono nggih maksiat ngombe-ngombe. Aku sikil ke di sepatone dijak mlaku-mlaku ning mall, ning kono-kono ke bae, ning kono ketemuan karo kuwi bojone wong ngono niku. Iku laporan sikile karo tangane. Ya Allah, dheweke wingkem ora iso bela diri karena saksi matanya dikasih mulut, laporan dewe naudzubillah dzalik. Subhanallah, kayak gitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun fahum la yubsiruna hudan wa la yasma'una wa la yafqahuna wa la yaqiluna. Wa qala Ibnu Jurayh, qala Mujahid, khatamallahu ala qulubihim qala at-tab'u sabadat adz-dzunub ala al-qalbi fahaffat bihi min kulli nawahihi hatta taltaqi alaihi faltiqauha alaihi at-tab'u wa at-tab'u al-khatmu. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah menutup hati mereka dan telinga pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan menggunakan sebuah penutup, sehingga mereka tidak bisa melihat hidayah dan tidak bisa mendengar hidayah, tidak memahami hidayah, dan tidak berpikir tentang hidayah. Imam Mujahid berkata bahwa Allah menutup atas hati mereka, yaitu at-tab'u, watak mereka ditutup untuk mendapat hidayah. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka tetap di dalam hati mereka, sehingga meliputi keseluruhan hati dari segala sisi, hingga itu menjadi watak bahwa hati mereka sudah kebanyakan dosa, sehingga tidak bisa membaca hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tabaru atau watak itu sudah menjadi penutup bagi keimanan seseorang. Jadi awake dhewe itu dadi manungsa kan dadi panggonane salah dan khilaf to. Tapi kan yo nek berbuat salah iki yo njaluk ngapura. Terus engko tobat, salat meneh. Engko salah meneh yo njaluk ngapura. Niku manusiawi. Lah niki enek wong wis salah dalam dirinya karena dia tidak beriman kepada Allah. Itu kan sebuah kesalahan. Wis tidak beriman kepada Allah, ya otomatis kan gak tahu sholat, gak tahu nglakoni api, gak tahu sedekah, nyapa mikir dewi. Itu menjadi watak, sehingga dia sebenarnya sedang numpuk-numpuki dosanya sendiri karena dia merasa
benar, padahal dia malah justru salah. Wis gak beriman ning Gusti Allah, wis nganggep nek wis mati ae ora enek tanggung jawab. Nek wis sugih ku ya wis sugih krana kerjaane ora enek campur tangane Gusti Allah. Aku sehat krana aku njogo manganku, dadi gak melibatkan Allah, gak percaya Gusti Allah kok piye. Dan itu menjadi watak, sehingga watak yang buruk itu menutupi hatinya, tidak bisa menerima hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Background Islaminya yang pastinya bagus dan Qala al-Qurtubi wa ajma'atil ummah ala anna Allah azza wa jalla qad wasafa nafsahu bil khatmi wa tab'i ala qulubil kafirin mujazatan li kufrihim kama qala bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim. masuk saja ke background. Imam Qurtubi berkata bahwa Allah mensifati dirinya untuk memberi penutup atau menutupi dengan menggunakan karakter atau watak di dalam hati orang kafir sebagai balasan sebab kekafiran mereka. Jadi hati yang tidak bisa menerima hidayah itu semakin hari semakin atos. Diomongin perkara bener kuwi salah, sing bener ki aku. Kowe percaya Gusti Allah. Gusti Allah itu Maha Esa, tunggal. Apa kowe iki omong apa di buktine? Dan jenenge ndi? Yo gak iso. Gusti Allah itu berbeda karo makhluk, gak iso dijeneng-jenengno rumangsamu. Yo wis aku yo gak beriman apa wong aku enjoy karo kehidupanku. Gusti Allah wis nutup permanen menjadi apa? Hati itu sudah bengkak jadi es batu beku sing gak iso cair. Karena apa? Sudah ditutup oleh Allah. Jadi orang yang sudah ditutup oleh Allah diberi hidayah berkali-kali pun tetap tidak mendapat hidayah karena sudah dibikin seperti itu. Nah, maka dari itu kita jangan gelo atau jangan kecewa ketika sahabat kita, tetangga kita tidak beriman kepada Allah. Ya diajak, awalnya diajak bin bangun dilala dan muslim misalnya. Ini gelem bin monggo, ora gelem ojo nangis. Lah yo tonggo kesayanganku kok gak oleh hidayah Gusti Allah to. Piye to? Ojo ngono wis. Nek pas wayahe Gusti Allah maringi hidayah diparingi ae. Cuman kadang lewatnya bukan dari kita, bisa jadi lewat orang lain ngono lho. Terus cintanya bertepuk sebelah tangan terus serasa dunia hancur sehancur-hancurnya. Jangan sampai. Jadi kita harus menyandarkan segalanya kepada Allah karena sifat Allahus Shomad ini harus kita praktekkan dalam berkehidupan. Apa Allahus Shomad? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya ketika Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, awak itu untuk menyandarkan segala keluh kesah kita di hadapan manusia. Balik kudu ning Gusti Allah. Maka kenapa di dalam sholat bacaan takbir itu gak oleh diwai, Allahul Adzim gak oleh, Allahu Akbar. Kenapa? Allah Maha Besar. Jadi selain Allah kecil semua. Urusan opo wae dadi cilik karena saya memiliki Allah yang Maha Besar. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Dan sebagian manusia ada yang berkata, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari kiamat, tapi sebenarnya dia pura-pura. Dia menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Dan
dan dia menipu, tidak menipu kecuali pada dirinya, tapi dia tidak merasa. Nah, aneh dong. Ngaku beriman kepada Allah, beriman hari kiamat, tapi sebenarnya tidak beriman. Ini namanya orang munafik. Ini sopoke Idalailah itu. Idalailah itu sekelasnya Mbah Kula saja. Jika kamu bicara, nanti kalau lupain ini. Nah, itu memang dari hadis. Lagu yang dari hadis itu kalau diperdengarkan itu berasa dinasihati. Tapi kalau lagu yang berbau cinta-cinta gak jelas nih kok, wes marahnya sudah sih. Karena cinta satu malam, oh indahnya semangat. Ya Allah. Tapi kalau lagu yang diciptakan dari ilmu, misalkan qasidah ya, qasidah nasidaria itu isinya nasihat-nasihat gitu, bagus-bagus itu. Di situ ada lagu yang berjudul apa itu? Manusia hidup di dunia wajib mencari ilmu bekal hari depan judulnya. Duh, hafal lu apa meneh jenengan kelompok samproh vokale. Nah, karena di situ ada nasihat-nasihat dan penciptanya itu para kiai, tidak ecek-ecek, penciptanya para kiai, subhanallah. Jadi termasuk lagu yang di situ judulnya ucapan hikmah. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menyebar hikmah di mana-mana. Coba awake dhewe alhamdulillah tersenyum, ucapno sing apik. Iku masih gak kenal iku melok seneng. Tapi yang ngono ucapan buruk wis sambiar kabeh. Iso buater masih gak roh sampean iku kok mamakmu iso. Jadi melok malah dadi elek gitu. Berkata baik setulus hati mendatangkan rizki, amalkanlah setiap hari, semoga Allah meridhoi. Bila berjumpa, assalamualaikum. Saiki hai sayangku. Halo sayang, halo bebek. Saiki gaya-gaya gaul ngoten niku. Bila berjumpa, assalamualaikum, dapat anugerah. Alhamdulillah. Kita heran. Bila janjian, ayo ini yasinan yo pesone budal aku rada telat mapan turu. Ya yo insyaallah gak tekan iku. Dapat anugerah, dapat musibah. Bila bersalah, wajan ini ucapan-ucapan yang baik yang sekarang berubah jadi beb. Nah inilah yang kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa ucapan yang baik itu benar-benar menjadi doa. Jadi jenenge anak itu sing apik-apik. Sahabat Rasul biyen ku enek. Anake dikon turu melek, dikan melek turu kon mangan. Moh mangan wegel nih. Akhirnya curhat dengan Rasulullah. Ya Rasul, anakku piye to? Lah nyapa? Bocah ini gak kena tak kongkon ngalor ngidul, tak kongkon ngulon ngetan wis pokoke jekek. Lah anakmu jenenge sapa to anakmu kuwi? Anak kula tak jenenge Kepek. Piye coba?
Yo pantes kelakuane kaya kepik menclok nguyuh wis sambyar kabeh pantes anakmu kaya kepik lah wong mbok jenenge kepik. Wis saiki ora ana jenenge anakmu dadekno Abdurrahman, hambanya Zat yang penyayang. Abdul Razak, hambanya Zat yang memberi rizki. Abdul Alim, hambanya Zat yang maha mengetahui. Gitu, oh ya diubai mari ngono mari kepiye ilang. Alhamdulillah. Lah saniki wane jenenge sing gak aneh atine niku malah bahaya. Bingung malaikat. Jenengmu sapa? Neurendra berbagai peraturan. Enak artine gak ero pokoke apik ae. Semakin angel diucapkan semakin apik jarene. Padahal kita tafaulan dumateng nama-nama ulama niku subhanallah. Kadang wonten sing asmane Mbah Dimyati karena tafaulan kali Mbah Dimyati sing alim niku. Ibnu Malik nggih ngoten. Nggih to Hanafi, Imam Malik. Nama-nama ulama itu menjadi doa orang tua supaya anaknya ketularan. Allahumma amin. Saiki foto aktor aktris sing ditiru. Jenenge sapa? Andini Karisma Putri. Yo aja melok-melok ngoten niku ya kan. Artinya jangan sampai perkara-perkara yang harusnya bisa menjadi doa iku gur ora enek artine. Ngoten lho. Ini kita berharap seperti itu. Karena arti itu akan menjadi doa. Allahumma misalnya jenenge Muhammad Taufik. Weh Muhammad yang seneng ning akhirat diceluk sing jeneng Muhammad ngacung kabeh dhek termasuk. Ayo rene sing jeneng Muhammad gak wis tafaulan karo baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikiring namanya sendiri. Namanya Ismail. Wah, meduse tapi gak melok dadah. Ismail, Nabi Ismail niku ketuane. Wah, kene yang melok-melok dia dijenenge Ismail karena terlahir di bulan penyembelihan. Alhamdulillah. Tapi sejak saat itu tahun 2000 kula nembe wonten khutbah Idul Adha. Lha iki wis empat Idul Adha tak jaluk khutbah. Moh. Kula mboten purun, Pak. Nek Idul Fitri kula purun. Lah nyapa? Itu tak hari yo padha-padha idule. Ngeten, Pak. Bagaimana mungkin saya tega menceritakan penyembelihan kula piyambak? Orang-orang tidak akan tega, makanya kula pilih gak tega maju. Bisa dibeleh nang mimbar. Oh, ngono ta lho nggih. Niku alasan kula waktu ngemohi khutbah Idul Adha waktu niku. Saniki wis jadwale mengulang sampai 4 tahun bingung ngiyani ya Allah. Idul Adha Idul Fitri alhamdulillah berkah penyembelihan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. An-nifaqu huwa idharul khair wa israru syarri wa huwa anwa' i'tiqadiyun wa huwa alladhi yukhallidu sahibahu finnar wa amaliyun wa huwa min akbari dunub kama sayati tafsiluhu fi mawdi'ihi insyaallah. Wa hada kama qala Ibnu Jurayh al-munafiq yukhalifu qawlahu fi'lahu wa sirruhu alaniyatahu. Oh. Jadi di sini dikatakan bahwa sifat munafik adalah menjelaskan dengan perkara-perkara baik tapi merahasiakan perkara-perkara yang buruk. Nah, ini bahaya ini. Dia ngomong api di depan orang itu, sebenarnya dia sedang menusuk dari belakang. Nah, ini bahaya ini. Oh nggih, monggo niku didahar, niki sampun kula masak, saestu sekeco padahal ning jerone wis enek racune. Wah. Nah ini. Jadi menampakkan hal-hal yang baik dan merahasiakan hal-hal yang buruk di dalam hatinya. Dan ini jenis munafik itu ada dua. Yang pertama disebut dengan munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, yaitu
orang yang membuat langgeng pemiliknya di dalam api neraka. Oh, ini loh. Jadi munafik yang bersifat i'tiqadi itu membuat dirinya langgeng di neraka. Dan juga disebut dengan munafik amaliyun atau amaliyah. Dan dia termasuk dosa-dosa besar yang akan penjelasannya akan kita berinci pada tempatnya nanti insya Allah. Sehingga kita pengen loh, insya Allah kok dijelas nongko gak saiki, tapi kok dijelas tenanan gak awake dhewe. Insya Allah ayo sesuk bae ora ketemu sesuk. Sesuk ben ora ketemu nel. Insya Allah ibu alibi tok supaya ora sido budal ya sinan boso arisan budal karo apa meneh pasar malam. Ayo pasar malam yuk kok gak insya Allah kowe. Lali insya Allah sesuk ae. Ngoten Pak kadang-kadang semangat ya pokoknya. Jadi di sini dikatakan bahwa munafik ada dua, yang bersifat keyakinan dan ada yang bersifat perbuatan. Yang bersifat keyakinan seperti ayat tadi, yaitu orang yang berkata kami beriman pada Allah dan hari kiamat, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Mereka membohongi Allah dan membohongi orang-orang beriman, dan mereka sebenarnya tidak bisa membohongi dirinya sendiri, dan tapi mereka tidak merasa. Gak merasa nek wis bohong. Aku ki beriman loh, dan iki wong munafik koyo ngene bahaya. Membuat orang ini akan terus-terusan berada di dalam api neraka. Jadi wong-wong ngeten iki ngakune beriman ternyata malah nyolong ilmune, akhirnya disebarkan yang enggak-enggak, terus ngaku menjadi orang murtad, akhirnya menjadi penceramah di dalam agama yang dimurtati, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Ada beberapa penceramah yang murtad kan itu kasusnya seperti itu. Na'udzubillah kondisinya ambekane Senin Kemis gak mati-mati suwi ngono digawe suwi banget, tapi Gusti Allah ini menunjukkan bahwa di dunianya sudah kayak gitu sorone, apa meneh ning akhirat karena dia berpura-pura beriman, akhirnya Gusti Allah juga berpura-pura memasukkan dia ke dalam surga. Jadi koyok-koyok, panggone kok api, iya iki lagi renovasi, apa iki neraka wassalam. Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan dari sifat munafik sehingga kita tergolong orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang maha rahman yang maha rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih memberi kami waktu, izin kami untuk bisa mengikuti kajian tafsir agamamu ya Allah, dimana di situ kami mendapatkan banyak ilmu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat kufur ya Allah, kufur iman maupun kufur nikmat ya Allah. Jauhkan kami semuanya ya Allah. Kami ingin semuanya baik-baik saja ya Allah, seperti halnya Engkau kumpulkan kami dalam kebaikan di sini ya Allah, maka nanti di akhirat kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, dan giring kami menuju surgamu ya Allah.
Ya Allah, di dalam surat Yasin Engkau telah menyatakan bahwa orang-orang kafir nanti ya Allah ditutup mulutnya permanen, mata dan telinganya ya Allah, sehingga tangannya dan kakinya bersaksi di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kami tidak berlaku seperti itu ya Allah ya Rabb, sehingga kami tergolong orang-orang yang baik yang Kau giring ke dalam surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kami dalam mempelajari agama ini ya Allah membawa kebermanfaatan dan keberkahan bagi kehidupan kami ya Allah, sehingga kami memiliki putra putri dan juga cucu-cucu keturunan yang solih-solih ya Allah ya Rabb, sehingga taat kepadamu dan beriman kepadamu, dan jauhkan kami dari sifat munafik ya Allah ya Rabb, sehingga mengantarkan diri kami ke dalam api neraka. Sungguh kami tidak mampu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Indonesia dengan COVID darurat COVID-19 belum berakhir ya Allah ya Rabb, maka ya Allah ya Rabb, musnahkanlah corona ya Allah ya Rabb, sehingga kami bisa belajar dengan tenang, sehingga kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan tenang, sehingga kami bisa sholat berjamaah di musola dan masjid dengan tenang, sehingga kami bisa menuntut ilmu dengan tenang, sehingga kami bisa bekerja dengan tenang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih kami kepadamu masih menitipkan iman kepada kami, maka tancapkan iman kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jangan sampai Kau cabut iman kami kepadamu ya Allah ya Rabb, sehingga kami tergolong orang yang su'ul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari kejadian su'ul khatimah ya Allah ya Rabb, karena terbeli karena sebuah kekayaan ya Allah. Jangan kami sampai menjual iman kami ya Allah ya Rabb, maka dari itu ya Allah tancapkanlah iman di dalam dada kami sampai akhir hayat kami ya Allah ya Rabb, sehingga kami tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.